Latar belakang. Kita mengetahui bahwa tidak ada satu individu yang dapat bertahan hidup tanpa adanya organ sistem pencernaan. Karena sistem pencernaan merupakan hal yang sangat vital di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan makanan berhubungan dengan penerimaan makanan dan mempersiapkannya untuk diproses oleh tubuh. Makanan adalah tiap zat atau bahan yang dapat digunakan dalam metabolisme guna memperoleh bahan-bahan untuk memperoleh tenaga atau energi. Selama dalam proses pencernaan makanan dihancurkan menjadi zat-zat sederhana dan dapat diserap oleh usus, kemudian digunakan oleh jaringan tubuh. Fisiologi sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ: rongga mulut, esofagus, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Semua sistem pencernaan itu akan bekerja sesuai dengan tugasnya, namun tetap saling berkaitan untuk mencerna makanan yang masuk ke tubuh. Sistem pencernaan makanan itu apa sih? Jadi, sistem pencernaan makanan merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memecah bahan makanan menjadi struktur yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Proses pencernaan makanan dapat dibagi dua, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis merupakan proses pencernaan yang melibatkan beberapa gerakan otot, seperti gerakan mengunyah dan gerak peristalsis. Yang kedua yaitu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi merupakan proses pemecahan bahan makanan dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari kelenjar pencernaan. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia antara lain mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, hati, pankreas, kantong empedu. Mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi memotong dan menghaluskan makanan menjadi bagian kecil sehingga mudah ditelan. Makanan dipotong-potong oleh gigi depan, incisivus, dan dikunyah oleh gigi belakang, molar, geraham, menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Gigi manusia tersusun atas gigi seri, gigi taring, dan geraham. Gigi seri berbentuk seperti kapak, terletak di sebelah depan. Gigi taring terletak di antara gigi seri dan geraham, berbentuk runcing dan berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan. Geraham terletak di belakang taring dan berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Geraham mempunyai permukaan agak lebar dan bergelombang seperti papan penggilas. Selain gigi, di dalam rongga mulut terdapat lidah dan 3 pasang kelenjar air liur. Lidah berfungsi sebagai alat makanan, mengecap makanan, membantu gigi mencampur dan menempatkan makanan, serta membantu menelan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan atau disebut esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot dengan panjang sekitar 25 cm yang memanjang dari ujung rongga mulut ke lambung dan berfungsi untuk melewatkan makanan yang dikunyah dari mulut ke lambung, menelan makanan sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam lambung. Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan otot, dan lapisan adventitia. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses peristaltik. Gerak peristaltik kerongkongan meliputi gerakan melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Faring. Faring merupakan persimpangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Di pangkal faring terdapat katup yang disebut epiglotis.
Bagian depan faring berhubungan dengan tenggorokan, sedangkan bagian belakang berhubungan dengan kerongkongan. Lambung. Lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas disebut kardiak, bagian tengah atau disebut fundus, dan bagian bawah disebut pilorus. Di ujung lambung terdapat otot lingkar yang mengatur masuk atau keluarnya makanan di lambung. Kardiak, yaitu bagian lambung yang paling pertama untuk tempat masuknya makanan dari kerongkongan esofagus. Fundus, yaitu bagian lambung tengah yang berfungsi sebagai penampung makanan serta proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Dan terakhir pilorus, yaitu bagian lambung terakhir yang berfungsi sebagai jalan keluar makanan menuju usus halus. Liver atau hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan. Empedu merupakan organ berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Empedu memiliki 2 fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Pankreas merupakan organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas terdiri dari 2 jaringan dasar, yaitu acini yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang menghasilkan hormon. Usus kecil atau usus halus merupakan saluran makanan terpanjang yang panjangnya kurang lebih 5 meter, serta banyak mengandung pembuluh darah dan limfa. Bagian pertama dari usus halus adalah usus 12 jari. Ke dalam usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selain menghasilkan enzim, pankreas juga menghasilkan zat yang dapat menetralkan keasaman makanan yang keluar dari lambung. Bagian kedua usus halus adalah usus tengah. Usus tengah merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Bagian terakhir usus halus adalah usus penyerapan. Untuk mempercepat penyerapan sari makanan, permukaan dalam dinding usus halus berjonjot atau berpilus. Jonjot merupakan permukaan usus halus yang bertambah luas sehingga sari makanan cepat terserap. Selanjutnya, usus besar merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus yang berupa umbai cacing. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian naik, mendatar, dan menurun. Lalu, terdapat sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, dan organ ini biasa disebut dengan rektum. Lalu yang terakhir adalah anus, merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari anus. Kesimpulan dari materi ini adalah sistem pencernaan yang dimulai dari mulut sampai anus adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu.